Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari umat-umat Tuhan di mana saja berada. Teriring salam, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam rangkaian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sepanjang satu pekan ini kita akan mempelajari lagi lanjutan daripada Yesus sebagai imam besar yang dirinci dalam renungan hari lepas hari. Kalau kemarin kita telah berbicara tentang Bait Kudus, kunci daripada pemahaman semua rencana pekerjaan Allah sebelum memasuki Bait yang Maha Kudus ada di sana, dan kunci dari berbagai firman Tuhan, ajaran kebenaran firman Tuhan ada di sana, yang merupakan pilar utama dari umat Tuhan. Hari ini kita memperdalam lagi, merenungkan tentang tempat kudus dan pengadilan harus dimengerti dengan jelas. Ayat renungan terdapat dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dari ayat ini, salah satu dari janji Yesus yang Dia tidak pernah ingkar janji adalah Dia memelihara kita sepanjang hari-hari hidup di atas dunia ini. Dan kedua, Dia pasti akan datang menjemput saudara pulang dalam kerajaan surga. Karena dari renungan pagi ini dalam Ibrani 10 ayat 23 mengatakan bahwa Ia tetap berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita dan Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita tetap hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Kita dengarkan komentar. Betapa menyedihkan laporan yang dibawa malaikat ke surga. Makhluk-makhluk yang cerdas yang mengaku pengikut Kristus begitu larut mengejar harta duniawi dan kesenangan serta kepelisiran duniawi. Tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa, untuk menyelidiki Alkitab, untuk merendahkan diri dan mengakui dosa. Iblis menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pendamaian dan pengantaraan yang maha kuasa itu. Iblis tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Luar biasa bahayanya kedok setan dan usaha setan untuk menyesatkan saudara dan memisahkan saudara dari pikiran manusia dari Yesus, untuk membuat kita keluar dari pengaruh ilahi Yesus Kristus. Mereka yang ingin mendapat bagian manfaat dari pengantaran juru selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga gantinya digunakan untuk kepelisiran, pamer, dan mencari keuntungan harus digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung. Kalau tidak, mustahil mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini untuk menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing harus menghadap hakim agung, muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibuka. Bila mana bersama Daniel, setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Semua orang yang sudah menerima terang mengenai pelajaran ini harus menyaksikan kebenaran agung yang diberikan Allah kepada mereka. Tempat kudus di sorga adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia. Bacaan sampai di sini, apa ringkasan yang kita dapatkan? Ada dua hal, yaitu sekarang ini, walaupun bilik maha suci sudah dilaksanakan oleh Yesus dan sudah dilewati, tapi proses peristiwanya tetap berlangsung, di mana proses pengadilan surgawi sedang berlaku saat ini. Apa namanya dalam istilah bahasa Inggris yang disebut dengan pre-advent judgment.
pengadilan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Berarti sementara saat ini. Peristiwa yang terjadi di bilik suci adalah kesinambungan yang Yesus sedang buat saat ini di bilik Maha Suci. Yesus sedang mengadakan pengadilan, pemeriksaan, atau dengan kata lain, pre-advent judgment. Pengadilan sebelum kedatangan Yesus. Karena sesudah pengadilan sebelum kedatangan Yesus akan tiba suatu pengadilan lain, yaitu millennial judgment. Sesudah malapetaka, 7 malapetaka terjadi, millennial judgment. Lalu sesudah millennial judgment ada pengadilan terakhir, yaitu executive judgment. Allah sendiri akan menghukum iblis, orang berdosa, dan orang yang hidup kelihatan setia yang tidak bertobat. Akan dibinasakan dan dunia dibersihkan. Ini yang harus kita renungkan pagi hari ini. Sebelum waktunya berakhir, sebelum penutupan pintu kasihan ditutup, sebelum Yesus menunaikan tugas di dalam bilik Maha Suci, dan termasuk di bilik suci yang sedang berlangsung, di mana kita selalu menggunakan roti sajian, yaitu firman Tuhan tiap hari. Juga mengangkut pedupan, penyembahan ibadah tiap hari. Dan 7 kaki dian, sinar terang kebenaran firman Tuhan itu harus tetap terpancar dalam hidup kita setiap hari. Itu dalam bilik suci. Tetap berlangsung. Dan kita sedang menunggu selesainya Yesus dalam pelayanan di bilik Maha Suci. Kutipan terakhir saya ingin membaca dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 510-511. Tempat kudus itu menyangkut setiap orang yang hidup di dunia ini. Ia memperlihatkan rencana keselamatan, membawa kita kepada akhir zaman, dan menyatakan isu kemenangan dalam pertikaian antara kebenaran dan dosa. Adalah sangat penting agar semua menyelidiki pokok pelajaran ini dan sanggup memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai pengharapan yang ada pada mereka. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 5 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dimanapun saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan pagi hari ini. Biarlah kami akan lebih mengerti dalam bulan-bulan ini, di mana kami sedang mempelajari Engkau sebagai imam besar. Dan hari demi hari diuraikan dalam renungan. Dan hari ini Tuhan, memberkati firman-Mu yang sudah disampaikan, menjadi berkat bagi kami secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat Argapura. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.